dengan saya Zata Ligo di Moma Digital Series. Di sini kita akan ngomongin semua tentang digital, terutama buat kita para moms. Nah, pada kesempatan kali ini nih moms, saya ingin ngebahas tentang mulai bikin podcastmu sekarang. Kenapa sih podcast? Ada beberapa alasan kenapa kita harus bikin podcast nih mam. Pertama, kita sudah ada di era endemi, alhamdulillah ya. Dimana seharusnya nih sekarang kita makin kenceng dari segala sisi ya, secara offline, secara online juga. Makanya ini adalah saat yang tepat untuk memaksimalkan semua channel digital yang kita punya. Kalau yang belum punya, segera bikin. Apalagi saat ini podcast menjadi sesuatu yang mulai digemari. Sudah banyak orang yang mulai mendengarkan podcast. Alasannya apa sih sebenarnya? Pertama, karena podcast itu ada niche-nya, lebih spesifik. Misalnya nih, saya suka masak, saya mau ngedengerin podcast yang tentang masak aja. Atau misalnya kebetulan saya bekerja kantoran dan saya pengen dengerin tips-tips bisnis. Ada podcastnya khusus untuk itu. Jadi podcast ini kenapa sekarang makin digemari? Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari podcast. Kita bisa dengerin kapan aja. Kalau radio kan misalnya ada acara yang kita tunggu-tunggu, ada jamnya, ada harinya yang harus kita tunggu. Sementara podcast bisa kita dengarkan kapan saja, di mana saja, sambil nyetir, kena macet, dan lain-lain. Jadi, moms, sudah saatnya kita untuk mulai memaksimalkan podcast kita untuk pengembangan diri kita, bahkan bisa juga untuk ngembangin bisnis kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memulai sebuah podcast? Di catatan saya nih, di tablet saya sudah mempersiapkan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal nih yang harus kita perhatikan saat kita mau mulai membuat podcast kita. Yang pertama adalah persiapkan konsep dengan matang. Yang kedua, tentukan format podcastnya, lalu siapkan peralatan yang dibutuhkan, rekam episode pertama kita, dan sebarkan podcast kita. Nah, itu 5 poin kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita ngomongin konsep dulu nih. Yang pertama adalah saat kita mau mulai ya, menentukan konsep, membuat konsep, tentukan tujuannya. Nah, Mam, sebelum saya ngomongin soal tujuan, banyak sekali podcast-podcast yang baru mulai dibikin akhirnya tidak berkembang atau tidak menjadi seperti yang kita inginkan karena tidak kuat di konsepnya. Mungkin karena pengen buru-buru dan lain-lain, yang penting bikin aja dulu gitu. Kepikirannya ini langsung dibikin, padahal kita luangkan waktu beberapa hari aja untuk mengkonsepkan, bikin tujuannya apa. Misalnya nih, saya bikin khusus untuk seperti ini, mau untuk personal development para perempuan, terutama ibu. Atau misalnya ada yang mau bikin podcast khusus untuk jualan propertinya dia misalnya, atau jualan bisnisnya, jasanya, dan lain-lain. Jadi benar-benar harus ditentukan. Atau misalnya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk seru-seruan, nggak apa-apa. Yang penting jelas di awal konsepnya apa, tujuannya apa. Berikutnya, pilih topik dan niche-nya. Nah, bagian niche ini, kita misalnya punya begitu banyak hobi, seneng masak, seneng fashion, dan lain-lain. Boleh bikin yang, pokoknya tentang lifestyle, tentang semuanya. Tapi sayangnya, kalau sebuah podcast terlalu melebar kemana-mana, kita susah untuk dapetin target market yang setia, yang akan dengerin kita kapan aja, di mana aja. Sebaiknya lebih spesifik. Misalnya nih, hobinya banyak berkaitan dengan lifestyle. Misalnya nih, Mam, kita sukanya fashion dan kita mikir, pasar kita kebanyakan di bidang fashion nih. Jadi kalau saya bikin podcast tentang tips-tips fashion, kayaknya akan lebih menguntungkan untuk saya dan misalnya untuk cari sponsor dan untuk pendengar saya, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar dipikirkan tujuannya apa, nanti mau dibawa kemana, apakah mau dimonetize, mau dimonetize-nya bagaimana? Bekerja sama dengan brand, bekerja sama dengan desainer, atau justru sambil menjual produk fashion kita. Bahkan jadi sampai sedetail itu sudah kita pikirkan di awal, sebelum podcastnya kita rekam. Jadi benar-benar konsepin dulu di awal. Lalu berikutnya, yang nggak kalah penting, nama podcastnya. Ya, nama itu penting banget. Itu harus yang ear-catching, yang saat didengar, lucu juga ya. Kayak misalnya nih, kalau di Mama Academy, kami punya podcast namanya MomaCast, yaitu podcastnya moms, podcastnya ibu-ibu, yang tentunya isinya adalah obrolan tentang ibu-ibu. Nah, teman-teman, misalnya tentang fashion, apa yang kepikiran?
fashion mom fashion, mom in fashion, atau apapun itu, yang penting itu enak didengar dan bikin orang kepo. Ih apa nih, udah kebayang nih pasti tentang fashion, ih kayak gimana ya, mau dengerin gitu. Jadi di awal sebelum kita merekam podcast kita, tentukan dulu namanya. Saat namanya itu sudah benar-benar kita suka, sudah sesuai dengan yang kita inginkan, barulah kita mulai merencanakan yang selanjutnya ya. Dan kalau bisa misalnya nih namanya juga mau diabadikan untuk blog, misalnya dibikin domain, itu juga perlu banget. Misalnya www.momakes.com atau .id, itu juga penting ya. Tapi mungkin itu bisa nanti-nanti. Tapi yang pertama adalah tentukan dulu namanya, sudah serak dengan namanya, sudah sesuai, langsung kita ke langkah selanjutnya. Langkah berikutnya adalah Moms. Tadi kan sudah ketemu ya niche-nya, topiknya apa, tujuannya apa ya, konsepnya seperti apa. Sekarang kita tentukan dulu formatnya. Apakah kita mau nih di podcast kita ngomong sendiri alias solo? Itu banyak sekali, banyak motivator, coach, trainer dan lain-lain yang punya podcast dia sendiri aja yang ngomong. Misalnya mau ngasih hari ini mau ngasih tips tentang kesehatan mental, besok mau kasih tips tentang apa, tapi semua dia yang isi, itu tidak masalah. Oke? Atau misalnya Moms gini, aduh kayaknya risih ya kalau ngomong sendiri, pengennya sih ada orang lain. Oh, bisa. Bentuknya adalah podcast yang formatnya wawancara. Misalnya nih saya bikin podcast judulnya Mamapreneur Talk, di mana saya mewawancarai para mamapreneur lain. Jadi setiap episode selalu ada bintang tamu, yaitu mamapreneur yang nanti akan saya ajak ngobrol. Seperti itu juga oke. Itu yang bentuknya kurang lebih interview atau wawancara. Atau misalnya nih mau punya co-host, kalau ngobrol sendiri, ngomong sendiri kayaknya agak risih, saya pengen punya teman yang selalu sama. Boleh, temennya, bahkan suaminya, anaknya, atau siapapun bisa kita jadikan co-host yang fungsinya adalah untuk saling memancing pembicaraan sesuai dengan topik yang ingin kita sampaikan. Nah, ada juga podcast yang bentuknya podcast berita. Podcast tutorial juga ini banyak banget digemari loh Moms. Ada podcast edukasi, bahkan sampai podcast yang isinya adalah cerita fiksi. Kayak dengerin novel atau dengerin sinetron atau cerita, tapi tidak dalam bentuk gambar, hanya dalam bentuk suara. Itu juga seru banget. Bahkan saya bisa kasih ide nih Mam, bikin podcast untuk cerita anak-anak, itu seru banget pastinya ya. Jadi Moms silahkan pilih formatnya mau seperti apa. Sudah ketemu formatnya, baru kita melangkah ke persiapan berikutnya, yaitu persiapan alat. Nah, Moms, jangan khawatir. Ngomongin alat, saya tidak akan ngomongin alat yang canggih, mic seperti apa, tidak. Tapi minimal untuk memulai, Moms hanya butuh handphone. Yes, handphone aja. Karena di handphone itu sudah ada alat perekamnya, ada voice recorder, atau misalnya Moms bisa langsung merekamnya di platform yang Moms inginkan. Misalnya nih di Anchor atau di Spotify dan lain-lain. Bisa langsung merekam di situ. Jadi persiapan pertama hanya butuh sesimpel smartphone. Oke? Lalu yang kedua yaitu ruangan yang tidak berisik. Ya, misalnya nih di ruang atas, di kamar dan lain-lain, tapi pastikan tidak berisik. Jadi Mom tidak perlu misalnya, aduh saya harus menyiapkan ruangan kedap suara dan lain-lain. Tidak perlu, cari aja ruangan di mana cukup aman, hanya sesekali ada gangguan, dan nanti Moms bisa merekam di jam-jam yang memang biasanya sepi. Misalnya nih, jangan tengah hari bolong, misalnya nanti ada suara-suara abang-abang lewat, atau ada suara misalnya suara motor dan lain-lain. Cari di waktu-waktu yang sepi, bahkan malam hari pun oke banget. Tapi kalau misalnya Moms mau sekalian merekam podcastnya dalam bentuk video juga, usahakan ada cahaya yang cukup sehingga gambarnya juga layak. Oke, nah itu tadi soal persiapan peralatan, sesimpel itu. Nanti kalau misalnya Moms sudah ada dana lebih, sudah ada budget lebih, atau misalnya sudah memonetisasi atau sudah menghasilkan uang dari podcastnya, baru deh boleh mau beli mic, mau beli peralatan apa segala macam, itu sudah boleh. Nah, sekarang kita tiba di saat yang paling penting, yaitu merekam episode pertama kita.
Moms, nggak usah terlalu banyak yang dipikirkan, nggak usah terlalu panik atau gimana-gimana, yang penting ngerekam aja dulu. Tadi kita udah kan dapet konsepnya, sudah dipersiapkan, tujuannya apa, nama podcastnya udah dapet. Kemudian juga peralatannya udah ada, minimal handphone dan ruangan yang tenang untuk merekam. Nah, saat mau merekam, pastikan kita punya skrip atau minimal draft aja. Draftnya mau ngomongin apa nih? Jadi nanti biar nggak ngalor ngidul. Udah greetings misalnya, sudah pembukaan, kemudian udah bicara 1-2 menit, lupa ya tadi mau ngomong apa. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, karena nanti effort, mom nanti mengulang-ulang, sementara kan masih ada kerjaan lain yang harus dikerjakan. Jadi kalau bisa, sudah siapkan skenario-nya atau skripnya, atau minimal outline-nya aja, poin-poin apa yang mau disampaikan. Lalu berikutnya adalah, ya tadi pastikan peralatan untuk merekam, handphonenya udah full charge, jangan sampai lagi asik-asik nih, udah dapet moodnya, lagi ngerekam di tengah jalan handphonenya mati, jadi harus ulang lagi dari awal. Jadi pastiin peralatan merekamnya sudah disiapkan dengan baik. Kemudian kalau misalnya moms memilih untuk bikin podcast yang formatnya adalah interview, pastikan sudah ada koordinasi dengan narasumber atau bintang tamu, mereka sudah di brief, kita mau ngomongin apa, temanya apa, formatnya seperti apa, dan lain-lain. Bahkan lewat Zoom juga bisa kok. Nah, lalu jangan lupa siapin platformnya. Sudah tahu harus pakai platform apa, misalnya mau pakai Anchor atau pakai Spotify, atau misalnya seperti Mom Academy bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu podme.id. Jadi benar-benar harus disiapkan mau dipublish di mana. Dan last but not least adalah persiapkan mood sebaik mungkin. Karena moms, meskipun yang kedengaran cuma suara kita ya di podcast, tapi moodnya itu, semangatnya itu yang akan bikin para pendengar untuk stay dengar. Kalau misalnya moms nih, dari awal nih karena moodnya mungkin habis nyiapin apa, cucian apa segala macem gitu, terus moodnya kurang bagus, dan moms merekam, itu akan berasa di suaranya moms. Jadi pastikan sebelum mulai merekam untuk mempersiapkan moodnya, sehingga nanti para pendengar juga dapat vibe-nya nih, dapat moodnya yang bagus dari moms. Setelah episode pertama jadi, oke, kita sudah mulai bisa menyebarkannya, bisa ngiklanin. Saya punya podcast loh, dengerin ya. Bisa lewat sosial media apapun yang kita punya, lewat Instagram, lewat Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Jadi share ke semua sosial media kita, bikin narasi yang bagus. Misalnya gini, hai teman-teman, saya punya podcast baru nih tentang tips bisnis khusus buat ibu-ibu. Jangan sampai nggak dengerin ya, seperti itu. Kita bisa kasih cuplikan suaranya, cuplikan fotonya, dan lain-lain. Intinya adalah setelah kita merekam episode pertama kita sudah mulai bisa menyebarkan sehingga semakin banyak moms lain, orang lain yang tahu tentang podcast kita, yang mendapatkan manfaat dari situ. Dan jangan lupa untuk langsung mempersiapkan episode kedua dan berikutnya. Sehingga nanti kalau udah ada yang mendengarkan, mereka kan pasti penasaran nih dengan episode selanjutnya. Dan kita sudah siap untuk itu. Nah moms, tadi itu tips singkat cara memulai podcast. Jadi mulai sekarang sudah mulai ya disiapkan mau konsepnya apa, bikin nama podcastnya apa, dan seterusnya. Oke, sampai ketemu lagi di Moma Digital Series bersama saya Zata Ligo, dan nantikan cerita-cerita, diskusi, dan tips-tips menarik seputar dunia digital untuk kita semua, khususnya para moms. Bye! What a wonderful world.